Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang jamur produksi vitamin dan asam amino. Di sini anggota kelompok kami ada 13 orang, yaitu Latifah Yudhistira, Salwa Az-Zahra, Alfi Khaira, Nadia Zahra Simatupang, Faiza Aulia Siregar, Imelda Rahmasari Sianturi, Nya Lailan Nafira, Alia Bahri Pasaribu, Firasya, Jasmine Nurrahim, Keisha Rina Fadila, Alia Aziza, dan Nada Zahira. Slide pertama yaitu pengertian tentang jamur akan dijelaskan oleh Vira. Pengertian jamur. Jamur penghasil vitamin dan asam nukleat adalah jamur yang memiliki aktivitas metabolisme dan pertumbuhan selnya yang mampu menghasilkan vitamin dan asam nukleat dalam jumlah yang signifikan, sehingga memiliki peranan penting sebagai sumber senyawa bioaktif dan nutrisi dalam bidang bioteknologi dan industri. Lalu slide kedua yaitu tentang ciri-ciri jamur produksi vitamin akan dijelaskan oleh Lia. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri jamur penghasil vitamin. Pertama, jamur itu bersifat heterotrof. Artinya jamur tidak bisa melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Jadi jamur mendapatkan nutrisinya dengan menyerap bahan organik dari lingkungan sekitarnya. Dari proses penyerapan inilah jamur bisa melakukan berbagai reaksi metabolisme. Kedua, jamur memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi. Nah, ini yang membuat jamur penting sebagai penghasil vitamin. Dalam proses metabolisme selnya, jamur mampu mensintesis vitamin, terutama vitamin B kompleks dan juga vitamin D. Ketiga, jamur tumbuh dengan cepat, khususnya jamur mikroskopis seperti ragi. Karena pertumbuhannya cepat, jamur bisa memproduksi vitamin dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Ini sangat menguntungkan untuk keperluan industri. Keempat, dinding sel jamur tersusun dari kitin. Ini merupakan ciri khas jamur secara struktural yang membedakannya dari tumbuhan maupun hewan. Kelima, jamur berkembang biak dengan spora atau tunas. Contohnya adalah ragi, yang berkembang biak dengan cara bertunas. Cara reproduksi ini juga mendukung pertumbuhan jamur dengan cepat. Dan yang terakhir, jamur dapat dibudidayakan melalui proses fermentasi. Karena itu, jamur banyak digunakan dalam industri pangan dan farmasi, terutama untuk produksi vitamin secara komersial. Selanjutnya, slide ketiga yaitu contoh jamur produksi vitamin akan dijelaskan oleh Latifah. Contoh jamur penghasil vitamin yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, yang kedua ada Aspergillus sp atau jamur kapang, yang ketiga ada Rhizopus oligosporus, dan yang keempat ada Agaricus bisporus atau jamur kancing. Slide keempat yaitu ciri-ciri jamur produksi asam amino akan dijelaskan oleh Nafira. Ciri-ciri jamur produksi asam amino. Pertama, uniselular atau multiselular. Seringkali berupa kamir uniselular, yaitu ragi atau hifa multiselular yang bercabang. Kedua, heterotrof, tidak membuat makanan sendiri, menyerap nutrisi dari lingkungan, seringkali saprofit pada sisa organik atau simbiosis. Ketiga adalah eukariotik, memiliki membran inti sel. Keempat, dinding sel kitin. Dinding selnya tersusun dari kitin dan glukan, berbeda dari tumbuhan yang tersusun dari selulosa. Kelima, habitat lembab, yaitu menyukai tempat lembab dan kurang cahaya. Keenam, pembentukan hifa. Jika multiselular, tumbuh membentuk benang-benang hifa yang bisa bersekat atau tidak bisa bersekat, yaitu senositik. Dan terakhir, metabolit sekunder. Secara alami menghasilkan berbagai senyawa, termasuk asam amino, untuk pertahanan atau pertumbuhan. Slide kelima, contoh jamur produksi asam amino akan dijelaskan oleh Nadia. Adapun contoh jamur produksi asam amino yaitu Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Candida utilis, dan Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, slide ke-6 yaitu mekanisme produksi vitamin pada jamur akan dijelaskan oleh Nada. Jamur memproduksi vitamin melalui beberapa cara. Pertama, mereka menyerap senyawa organik seperti glukosa dan asam amino, serta mineral seperti magnesium, besi, fosfor, dan sulfur yang berperan sebagai kofaktor enzim. Untuk vitamin D, jamur memiliki sterol utama bernama ergosterol yang disintesis melalui jalur mevalonat. Dan ketika ergosterol ini terkena sinar UV, ia berubah menjadi vitamin D2 atau ergoskalsiterol. Selain itu, metabolisme karbohidrat jamur yang meliputi glipolisis, siklus Krebs, dan jalur pentosa fosfat menghasilkan molekul prekursor penting. Ribosa 5-fosfat sebagai dasar vitamin B1 dan B2, eritrosa 4-fosfat untuk vitamin B6, serta asetil CoA yang berperan dalam sintesis sterol termasuk prekursor vitamin D. Jamur juga mampu membuat vitamin sendiri melalui biosintesis, seperti vitamin B2 yang dibuat dari ribosa 5-fosfat dengan bantuan enzim RIP-E dan RIP-A, vitamin B6 yang terbentuk dari eritrosa 4-fosfat, dan gliseraldehida 3-fosfat serta niasin atau vitamin B3
yang berasal dari konversi triptofan menjadi asam nikotinat melalui proses oksidasi enzimatik. Selanjutnya, slide ke-7, mekanisme produksi asam amino pada jamur akan dijelaskan oleh Alia. Pada slide ini saya akan menjelaskan mekanisme produksi asam amino di dalam sel. Proses ini diawali dari sumber bahan baku yaitu karbon dan nitrogen. Karbon berasal dari senyawa organik hasil metabolisme utama, sedangkan nitrogen dapat berasal dari amonia, nitrat, atau asam amino yang sudah tersedia di lingkungan. Selanjutnya, asam amino disintesis melalui beberapa jalur utama. Intermediat dari glikolisis menghasilkan asam amino seperti alanin, valin, dan leusin. Sementara itu, siklus asam sitrat berperan dalam pembentukan asam amino seperti aspartat, asparagin, glutamat, glutamin, arginin, prolin, dan histidin. Selain itu, terdapat jalur sikimat yang menghasilkan fenilalanin, tirosin, dan triptofan yang tidak dapat disintesis oleh manusia sehingga termasuk asam amino esensial. Pengalihan nitrogen ke rangka karbon terjadi melalui proses transaminasi dengan bantuan enzim transaminase atau melalui proses aminasi. Produksi asam amino diatur secara ketat melalui mekanisme umpan balik di mana asam amino yang sudah terbentuk dapat menghambat enzim awal jalur sintesisnya. Asam amino yang dihasilkan kemudian dapat diserap langsung untuk sintesis protein. Jika jumlahnya berlebih, asam amino akan diuraikan untuk menghasilkan energi atau menjadi prekursor senyawa lain. Selanjutnya, slide ke-8, faktor penghambat produksi jamur vitamin dan asam amino akan dijelaskan oleh Aira. Faktor penghambat produksi jamur asam amino. Yang pertama, kondisi lingkungan ekstrim, suhu yang rendah atau tinggi, pH yang terlalu asam atau basa. Yang kedua, keterbatasan nutrisi. Kekurangan salah satu nutrisi esensial, terutama sumber nitrogen atau karbon, akan membatasi sintesis asam amino dan vitamin. Yang ketiga, ada kontaminasi. Kehadiran mikroorganisme pesaing dapat menghambat pertumbuhan jamur, seperti bakteri. Yang keempat, aktivitas air rendah. Lingkungan yang terlalu kering menghambat pertumbuhan jamur secara drastis. Slide ke-9, yaitu manfaat industri jamur akan dijelaskan oleh Keisha. Manfaat jamur pada bidang industri. Biasanya jamur dibudidayakan untuk menjadi produk olahan makanan seperti protein alternatif yang meniru daging ternak, produk minuman seperti kopi dan teh, keju dan susu bebas susu, dan bahkan selain berbasis makanan, jamur juga dimanfaatkan dalam usaha baru untuk aplikasi dalam produk kesehatan dan kecantikan. Dan selain itu, bisa juga sebagai tekstil, sebagai kemasan yang dapat terurai secara hayati, sebagai makanan hewan peliharaan, dan untuk remediasi lingkungan dan pertanian. Slide ke-10, yaitu faktor growth akan dijelaskan oleh Jasmine. Growth factor atau faktor pertumbuhan adalah senyawa organik tertentu yang tidak dapat disintesis sendiri oleh mikroorganisme, tetapi dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk pertumbuhan dan metabolisme. Growth factor bukan sumber energi, melainkan komponen esensial reaksi enzimatik. Jenis growth factor itu yang pertama itu adalah vitamin. Vitamin itu berperan sebagai koenzim atau bagian dari enzim. Contohnya itu seperti vitamin B1, tiamin, vitamin B2, riboflavin, vitamin B3, pyridoksin, dan biotin. Lalu yang kedua ada asam amino, digunakan untuk pembentukan protein. Contohnya itu triptofan, metionin, histidin, dan leusin. Yang ketiga itu adalah purin dan pirimidin atau komponen DNA dan RNA. Contohnya adalah adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Dan yang keempat itu ada faktor pertumbuhan khusus, yaitu hemin dan NAD, nicotinamide adenin diklutida. Slide ke-11, yaitu faktor penghambat produksi akan dijelaskan oleh Salwa. Selanjutnya adalah faktor penghambat produksi. Jadi, produksi jamur, vitamin, dan asam amino dapat terhambat oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah faktor fisik seperti suhu, pH, aerasi, dan kadar air yang tidak optimal. Yang kedua adalah faktor kimia seperti logam berat, alkohol, toksin, dan pestisida. Yang ketiga adalah faktor biologis seperti kontaminasi mikroorganisme lain. Dan yang terakhir adalah faktor metabolik seperti feedback inhibition atau produk berlebih menghambat jalur sintesis. Lalu slide terakhir yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh Faiza. Jamur merupakan mikroorganisme eukariotik heterotrof yang memiliki peranan sangat penting dalam bidang bioteknologi dan industri karena kemampuannya menghasilkan vitamin, asam amino, dan senyawa bioaktif lainnya melalui aktivitas metabolisme sel. Berbagai jenis jamur seperti Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp, Rhizopus oligosporus, dan Agaricus bisporus terbukti mampu memproduksi vitamin B kompleks, vitamin B2, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi pangan, farmasi, pertanian, dan kesehatan. Produksi senyawa-senyawa tersebut dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan.
seperti vitamin, asam amino, purin, dan sterol, serta kondisi lingkungan yang optimal meliputi pH, suhu aerasi, media nutrien, dan paparan sinar UV. Sebaliknya, kondisi ekstrim, keterbatasan nutrisi, kontaminasi, inhibitor enzim, dan mekanisme umpan balik metabolik dapat menghambat produksi. Dengan pengelolaan kondisi kultur yang tepat, jamur berpotensi besar sebagai sumber berkelanjutan untuk produksi berbagai pangan bergizi, suplemen kesehatan, bahan farmasi, hingga inovasi industri ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang jamur produksi vitamin dan asam amino. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.